Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi. Apa kabar teman-teman akuntansi semuanya? Baik-baik semua bukan? Ketemu lagi dengan Pak Farid di mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan. Khususnya di kelas 12 pada jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pertemuan yang keempat. Ini adalah satu pertemuan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Makanya teman-teman akuntansi semuanya harus melihat mulai dari awal dari pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas yang lebih bagus lagi terkait tentang akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan. Ya, apakah kalian sudah siap? Oh, siap semua pasti ya. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, jangan lupa teman-teman akuntansi semuanya, silahkan kalian mengisi daftar hadir kalian, tulis namanya kalian semuanya ya. Wah, ini ada yang sponsor di lewat ya. Tulis nama kalian semuanya di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk apa? Untuk mengaktifkan, untuk mensiarkan video link ini kepada teman-teman kita semuanya agar semua bisa melihat, semua bisa belajar bersama. Ya, terusnya untuk teman-teman dari jurusan akuntansi di sekolahnya Pak Farid, silakan tulis nama kalian semuanya dan jangan lupa tulis juga jurusannya dan kelasnya kelas berapa ya. Oke, yuk kita masuk pada materi di pertemuan yang keempat ini di Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan ya. Ini sangat simpel. Pertemuan kali ini kita akan membahas sangat singkat sekali terkait tentang salah satu dokumen transaksi di lembaga dan instansi pemerintahan. Ini adalah materi lanjutan pada pertemuan yang ketiga. Makanya teman-teman akuntansi harus melihat di pertemuan yang ketiga ya, jangan sampai terlewatkan. Oke, yuk kita masuk di pembahasan kompetensi dasar di pertemuan yang keempat ini. Hari ini kita akan membahas di kompetensi dasar 3.12 ya. Tentang apa Pak? Ya ini, tentang menganalisis transaksi dokumen sumber akuntansi khususnya pada ekuitas, dana satuan kerja dan akuntansi ekuitas dana desa dan kelurahan. Seperti yang Pak Farid tadi sampaikan, ini adalah lanjutan dari pertemuan ketiga. Makanya teman-teman semuanya harus melihat video dari Pak Farid di pertemuan yang ketiga ya. Jangan sampai lupa. Kalau ingin tahu di mana videonya, cari aja di YouTube-nya SMK Manbal Ulum ya. Kompetensi hari kali ini juga kita akan berfokus pada beberapa indikator yang harus kita selesaikan di kompetensi ini. Indikatornya yang pertama adalah terkait tentang dokumen jenjang dan akuntansi kewajiban ya, dan dokumen ekuitas satuan kerja ya. Oke, kita masuk yang pertama, dokumen yang digunakan akuntansi kewajiban satuan kerja ya. Dokumentasinya apa aja Pak? Jadi dalam dokumentasi akuntansi satuan kerja pada kewajiban ini ada SPM atau surat perintah membayar, di mana SPM ini biasanya akan diberikan oleh instansi lebih tinggi. Seperti misalnya kalau di desa maka yang memberikan adalah di kabupaten atau kota. Ketika di kabupaten kota maka yang memberikan adalah di provinsi ya, dan seterusnya. Yang kedua, dokumennya adalah surat perintah pencairan dana atau SP2D, di mana ini juga sama. Ketika desa, maka yang memberikan adalah dari setingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ketika kabupaten, maka yang memberikan adalah setingkat provinsi ya. Nah, yang ketiga, dokumen dengan dalam akuntansi kewajiban itu adalah bukti transfer atau penyetoran atas kas atau PFK, di mana bukti ini digunakan untuk mengangsur dari kewajiban atau utang yang dilakukan oleh setiap instansi terkait, baik di desa, kabupaten ataupun dari provinsi ya. Dokumen yang lain terkait tentang kewajiban di akuntansi satuan kerja itu adalah adanya laporan posisi utang jangka panjang, karena dalam posisi utang jangka panjang ini harus ada dokumennya terkait tentang cicilan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Selain itu juga dibutuhkan juga namanya buku besar. Di dalam buku besar ini terdapat beberapa rekapitulasi di setiap akunnya. Untuk apa? Untuk melaporkan ke instansi yang lebih tinggi terkait tentang kondisi keuangannya. Selain buku besar, ada buku besar membantu. Untuk apa? Untuk mengetahui jumlah utang dan piutang di setiap instansi, baik itu desa, kelurahan,
kabupaten kota ataupun provinsi. Ini adalah dokumen yang digunakan akuntansi kewajiban. Teman-teman silakan dicatat di punya masing-masing ya. Memang ini agak simpel, makanya jangan lupa untuk menulis karena nanti di latihannya teman-teman akan lebih mengingat tentang perkataan dari Pak Farid ya. Oke, selain itu kita akan membahas tentang dokumen yang ada di ekuitas, khususnya pada dana cadangan akuntansi desa dan kelurahan ya. Oke, apa aja itu Pak? Nah, ini ada berapa bukti atau dokumen yang digunakan. Yang pertama itu adalah peraturan daerah tentang dana cadangan. Biasanya ketika kita akan memasukkan transaksi di dalam dana cadangan di ekuitas, maka ada aturannya di dalam peraturan daerah atau perda ya. Yang kedua itu tetap ada surat perintah pencairan dana langsung atau SP2D, LS itu langsung sebagai dokumen pencairan atau transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan. Kemudian selain itu juga itu ada namanya dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Sepertinya biasanya ini dokumen ini bisa dikeluarkan oleh pimpinan setiap instansinya. Ketika di desa maka boleh dikeluarkan oleh kepala desa. Kalau di kabupaten dan setingkat bisa bupati atau wali kota dan seterusnya ya. Ini adalah dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan ya. Selain itu yang terakhir ini juga ada dokumen pelengkapnya ya di dalam ekuitas dana cadangan, yaitu namanya nota kredit dokumen hasil pengelolaan dana cadangan. Biasanya nota kredit ini berhubungan dengan jumlah nominal yang terdapat kewajiban yang harus dilakukan atau dicicil oleh setiap instansi desa, kabupaten kota atau provinsi ya. Ini selalu dicetak oleh setiap instansi yang akan melakukan penyicilan di setiap instansi di atasnya ya. Ini selain itu juga ada dokumen-dokumen lain seperti mungkin beberapa laporan ya berkaitan dengan kewajiban dokumen kewajiban dana ekuitas di dana cadangan ya. Ini adalah beberapa dokumen yang ada di ekuitas dana cadangan. Aku berharap teman-teman akuntansi semuanya bisa mencatat ya, bisa lebih membaca. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail lagi pada pertemuan yang akan datang, atau kalau nanti ada kesempatan kita akan ada tatap muka, kita bahas satu persatu di dokumen yang sudah Bapak tadi jelaskan ya. Jangan lupa tetap belajar ya. Memang di dokumen transaksi ini kita belajar lebih simpel sekali, makanya Pak Farid sampaikan ini adalah lanjutan dari pertemuan ketiga terkait tentang satker dan dinasa kelurahan. Makanya Pak Farid berharap teman-teman jangan hanya melihat di pertemuan kali ini, tapi silakan betul juga pada pertemuan yang kemarin. Insya Allah ilmunya akan lebih bermanfaat. Kita akan banyak sekali informasi yang harus kita terima, dan kita akan bisa menambah wawasan kita terkait tentang lembaga pemerintahan dan instansi ya teman-teman semuanya. Oke, itu tadi tentang dokumen transaksi, tentang ekuitas. Saya berharap semuanya bisa mengerti ya. Kalau emang ada pertanyaan seperti biasa, oke, kita sharing di kolom komentar. Jangan lupa tulis namanya, tulis pertanyaan kalian semuanya ya, itu adalah pertanyaan kita bersama. Kalau emang nanti Bapak bisa jawab, langsung kita jawab di kolom komentar. Kalau emang nggak bisa, kita nanti bisa sharing di lain waktu. Oke teman-teman semuanya akuntansi, terima kasih. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Masih banyak di luar sana orang-orang yang bisa menyebabkan kita menjadi sakit, khususnya di COVID-19. Salam akuntansi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.